Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Cahaya Fitri dan rekan saya Kania Rahmawati. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas EAS Akuntansi mengenai analisis laporan keuangan usaha konveksi. Semoga pemaparan ini dapat dipahami dengan baik. Akuntansi memiliki peran penting dalam sebuah usaha, termasuk usaha kecil dan menengah. Dengan pencatatan yang baik, pemilik usaha dapat mengetahui kondisi keuangan, keuntungan, serta perkembangan usahanya. Oleh karena itu, pada tugas ini, kami membahas pencatatan dan laporan keuangan pada usaha konveksi. Yang pertama, saya akan membahas profil usaha. Usaha yang kami bahas adalah usaha konveksi milik Pak Endang. Usaha ini berdiri pada tahun 2021 dan bergerak di bidang produksi pakaian. Dalam menjalankan usahanya, Pak Endang dibantu oleh beberapa karyawan dan memiliki lebih dari satu tempat produksi. Lalu, kami akan membahas modal awal usaha. Pada awal pendirian usaha, Pak Endang memiliki beberapa aset, seperti kas, piutang, perlengkapan produksi, dan peralatan produksi. Lalu modal awal ini menjadi dasar dalam menjalankan kegiatan operasional usaha konveksi. Lalu yang ketiga ada transaksi usaha. Selama periode berjalan, usaha konveksi Pak Endang melakukan berbagai transaksi, seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan, penerimaan pendapatan dari pelanggan, serta biaya operasional lainnya. Setiap transaksi dicatat secara sistematis agar mudah dianalisis. Yang keempat, ada pencatatan akuntansi, yaitu seluruh transaksi yang terjadi dicatat sesuai dengan prinsip akuntansi. Pencatatan ini bertujuan untuk mengetahui arus kas masuk keluar serta memastikan kondisi keuangan usaha tetap terkontrol. Selanjutnya ada laporan keuangan. Dari hasil pencatatan tersebut disusun laporan keuangan yang meliputi laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Laporan ini menunjukkan apakah usaha mengalami keuntungan atau kerugian dalam periode tertentu. Lalu ada analisis laporan keuangan. Berdasarkan laporan keuangan yang telah disusun oleh usaha konveksi Pak Endang dapat dikatakan berjalan dengan cukup baik. Namun tetap diperlukan pengelolaan keuangan yang lebih disiplin agar usaha dapat berkembang secara berkelanjutan. Susunan laporan keuangan, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Kania Rahmawati. Nah, lanjut ke periode laporan keuangan. Konveksi Pak Endang melakukan laporan keuangan setiap bulan. Periode yang kami gunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah bulan Desember tahun 2025. Pada periode ini terdapat piutang dan utang usaha, yang dimana seluruh transaksi seperti penerimaan kas, pembelian perlengkapan, peralatan, pembayaran beban listrik dan beban lain-lain, serta penarikan pribadi pemilik dicatat dalam jurnal umum lalu diproses menjadi laporan keuangan. Nah, lalu hasil laporan keuangan. Setelah melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan bulanan, berikut hasil yang diperoleh. Yang pertama, hasil jurnal umum pada periode 31 Desember 2025 menunjukkan total transaksi sebesar Rp23.839.000. Lalu untuk yang kedua, kertas kerja menunjukkan jumlah debit dan kredit seimbang masing-masing sebesar Rp11.760.000. Lalu untuk yang ketiga, laporan laba rugi menunjukkan laba besi sebesar Rp11.760.000. Lalu untuk laporan perubahan ekuitas pemilik menunjukkan modal akhir sebesar Rp21.160.000. Dan terakhir, laporan posisi keuangan yang dimana menunjukkan total aset sebesar
Rp23.930.000. Nah, kesimpulan yang dapat diambil secara garis besar, konveksi Pak Endang masih menggunakan sistem pencatatan keuangan yang sederhana. Namun, berdasarkan laporan keuangan periode 2 Desember 2025, usaha ini mampu menghasilkan laba dan memiliki kondisi keuangan yang cukup baik. Permasalahan utama yang dihadapi konveksi Pak Endang yaitu keterbatasannya modal, kenaikan harga baku, dan kedisiplinan karyawan. Lalu untuk rekomendasinya, pemilik usaha perlu meningkatkan pencatatan keuangan, mencari pemasok yang lebih murah, serta bersikap lebih tegas kepada karyawan dan tetap menjaga komunikasi yang baik. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi